Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahun nur, sabahul khair. Kaifa haluk? Bi khair. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Dan hari ini kita akan belajar tentang cinta Nabi dan Rasul. Sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, kita berdoa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin. Pada pertemuan kali ini, Ustazah akan memberikan materi tentang keteladanan mencintai Nabi dan Rasul. Nah, kompetensi dasar untuk materi kali ini adalah anak-anak bisa mengetahui kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah itu, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak bisa meyakini adanya Rasul-Rasul Allah SWT dan bisa mengetahui kisah teladan mereka serta menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam. Pelajaran 5, aku cinta Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya, namun beliau meskipun kaya tidak pernah sombong. Beliau terkenal sabar dan dermawan. Nah, Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapatkan ujian dari Allah, banyak sekali ujiannya. Yang pertama, hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Rumahnya terbakar, hartanya terbakar, kemudian kebunnya rusak, hewan ternaknya mati, dan beliau kemudian jatuh miskin. Namun, beliau tetap taat dan beribadah kepada Allah, tidak pernah berburuk sangka kepada Allah, dan tetap mensyukuri apapun pemberian Allah. Nah, karena imannya yang kuat tersebut, setan tidak mampu menggodanya. Nah, kemudian beliau diuji lagi dengan penyakit kulit, bisul, panas, dan gatal, sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan, mereka membuang Nabi Ayub alaihissalam ke padang pasir yang jauh dari keramaian, jauh dari penduduk, karena mereka takut akan tertular penyakit tersebut. Selain itu juga, putra-putrinya kemudian meninggal dunia. Sekalipun musibah silih berganti, tetapi tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam lupa beribadah kepada Allah dan tidak lupa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tetap bersyukur apapun keadaannya. Nah, itu kisah Nabi Ayub alaihissalam. Sekarang kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di zaman Raja Fir'aun. Nah, di masa itu
Firaun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Beliau bermimpi yang ditafsirkan oleh ahli tafsir kerajaan untuk membunuh bayi laki-laki saat itu yang sedang lahir gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Musa alaihissalam dengan menurunkan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam agar anaknya Musa alaihissalam dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi diselamatkan oleh seorang wanita bernama Asyah. Asyah ini adalah istrinya Raja Fir'aun. Nah, melihat anak itu, Fir'aun marah. Akan tetapi, dengan bujuk rayu istrinya Asyah, Fir'aun luluh hatinya dan ia tidak jadi membunuh Musa kecil dan Nabi Musa besar di kerajaannya Fir'aun. Yang harus diteladani dari Nabi Musa yang pertama adalah Nabi Musa alaihissalam suka menolong. Nah, pada suatu saat beliau pergi ke negeri Madian. Ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambat ternaknya. Kemudian gadis itu tidak dapat mengambil air kecuali setelah orang-orang itu semuanya selesai mengambil air. Dan karena kedua gadis tersebut tidak kuat berebut dengan berdesak-desakan dengan orang banyak itu. Seketika itu juga Nabi Musa alaihissalam yang melihat hal itu menolong kedua gadis itu untuk memberikan minum kepada ternak mereka dan juga kepada mereka. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Allah mukjizat yaitu tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Nah, pada suatu saat tukang sihir Fir'aun itu diundang untuk mengalahkan Musa. Dan tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kemudian mengikuti perintah Allah. Ia melemparkan tongkatnya, seketika itu juga jadilah tongkatnya berubah menjadi ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Tuhan serta mengikuti ajaran Nabi Musa untuk menyembah Allah. Kisah teladan yang 3 adalah kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam selalu membela orang-orang yang tertindas. Nah, suatu hari ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel, meninggalkan kaumnya selama 40 hari untuk menemui Allah di puncak Gunung Sinai, Nabi Harun alaihissalam diserahi untuk menjaga kaumnya. Akan tetapi setelah sampainya Nabi Musa alaihissalam dari puncak Gunung Sinai, beliau menemukan kaum Bani Israel malah menyembah patung dan sapi dari emas, tidak lagi menyembah Allah. Kemudian beliau menasihati Nabi Harun. Nabi Harun mengaku bahwa Nabi Harun tidak bisa untuk menangani Bani Israel karena memang Bani Israel ini adalah kaum yang sangat licik gitu ya. Nah, tapi meskipun demikian, Nabi Harun dan Nabi Musa tetap sabar berdakwah kepada Bani Israel. Kemudian kisah teladan yang terakhir adalah kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam.
Nabi Zulkifli alaihissalam nama aslinya adalah Bashar. Nabi Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian beliau diangkat menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, beliau berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang adil. Di waktu malam, beliau beribadah, dan di waktu siang, beliau berpuasa. Beliau melakukan sholat sehari semalam sebanyak 100 kali. Dan tidurnya pun hanya sebentar. Itu tadi kisah dari nabi-nabi yang patut untuk diteladani, ya. Demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya kita berdoa dulu. Doa sesudah belajar. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.